Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yos Panggung. Kali ini dalam materi mata pelajaran ekonomi untuk tingkat SMA dan sederajat. Pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, yaitu diantaranya adalah pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja, kemudian jenis-jenis tenaga kerja, kemudian masalah ketenagakerjaan, dan upaya meningkatkan kualitas kerja. Untuk itu, saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Seperti biasa, alur pembelajaran dapat kita lihat dalam diagram berikut ini. Materi permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi itu terbagi menjadi beberapa subtema, diantaranya adalah pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Kemudian jenis-jenis tenaga kerja itu digolongkan berdasarkan kemampuannya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan hubungan dengan produknya. Kemudian subtema berikutnya adalah masalah ketenagakerjaan, kemudian upaya meningkatkan kualitas kerja, yaitu dengan pendidikan dan pelatihan, magang, pengelolaan prestasi tenaga kerja, dan pengelolaan produktivitas tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya, simak berikut. Pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang pertama adalah ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mendefinisikan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, yang berkaitan dengan bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk akan berdampak pada masalah tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Penduduk menurut Undang-Undang Dasar 1945 Bab 10 Pasal 26 adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia yang dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Dalam kelompok penduduk terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan angkatan kerja, digunakan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik dalam memetakan dan menganalisis ketenaga kerjaan di tanah air. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pemanfaatan tenaga kerja, merupakan satu pendekatan yaitu dengan membedakan angkatan kerja berdasarkan status bekerja dan tidak bekerja atau menganggur, namun tidak menguraikan pekerjaan secara rinci berdasarkan pemanfaatan tenaganya. Pengertian etos kerja yaitu loyalitas dan jiwa pantang menyerah serta memaksimalkan tenaga dan pikirannya dalam menjalankan tugas, sebab dengan etos kerja yang tinggi akan melahirkan produktivitas yang tinggi. Yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ilegal adalah tenaga kerja yang masuk dari suatu negara ke negara lainnya untuk bekerja, tetapi tidak memiliki perizinan yang lengkap. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, bahwa pengertian tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Lebih lanjut, undang-undang tersebut mengungkapkan anak yang berumur 13 tahun sampai 15 tahun dapat dipekerjakan untuk pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial. Secara umum, tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dapat kita lihat dalam diagram berikut ini, di mana tenaga kerja itu terbagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu terdiri dari pekerja dan pengangguran. Kemudian bukan angkatan kerja itu terdiri dari pelajar, ibu rumah tangga, pensiunan, dan penerimaan pendapatan lain. Kemudian yang ketiga adalah angkatan kerja atau labor force. Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, mampu, dan berkeinginan atau bersedia untuk bekerja jika terdapat kesempatan kerja, baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang sedang mencari kerja. Ada dua unsur pokok dalam angkatan kerja, yaitu yang pertama adalah pekerja atau employment, adalah orang yang mempunyai pekerjaan atau sedang bekerja. Kemudian yang kedua adalah pengangguran atau unemployment, adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari kerja. Kemudian yang keempat adalah kesempatan kerja, merupakan keadaan ketika peluang kerja tersedia bagi para pencari kerja atau pertemuan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja di pasar kerja.
di mana penawaran tenaga kerja datang dari para pencari kerja, sedangkan permintaan tenaga kerja datang dari pihak yang membutuhkan tenaga kerja, baik swasta maupun pemerintah. Kesempatan kerja dapat juga diartikan sebagai jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik jumlah lapangan kerja yang ditempati maupun yang kosong. Kemudian subtema berikutnya adalah jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan kemampuannya, terdiri dari yang pertama tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian pada suatu bidang karena sekolah pendidikan formal maupun non-formal, contoh guru, dokter, dan dosen. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat dari pengalaman kerja yang tidak memerlukan pendidikan. Contohnya adalah supir, pelayan toko, dan montir. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, merupakan tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaganya saja tanpa membutuhkan keahlian. Contohnya adalah kuli, buruh angkut, dan pembantu. Kemudian berdasarkan hubungan produknya, itu tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung, merupakan tenaga kerja di pabrik yang langsung terlibat pada proses produksi, biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Contohnya adalah karyawan bagian produksi. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung, merupakan tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik, contoh marketing dan periklanan. Kemudian subtema berikutnya adalah masalah ketenaga kerjaan. Secara umum, masalah ketenaga kerjaan yang sering dialami suatu negara adalah yang pertama adalah melimpahnya jumlah tenaga kerja. Ketimpangan permintaan tenaga kerja dan dengan penawaran tenaga kerja melahirkan pengangguran di suatu negara. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Rendahnya kualitas tenaga kerja menjadi kelemahan dalam persaingan dengan tenaga kerja dari negara lain. Kemudian yang ketiga adalah pengupahan atau penggajian. Merupakan sistem pengupahan yang ditetapkan pengusaha seringkali berbeda dengan pengupahan apa yang diinginkan buruh. Hal ini menjadi potensi masalah yang membutuhkan peran serta pemerintah. Kemudian yang keempat adalah kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Jaminan K3 harus diperhatikan oleh pemberi kerja dan penerima kerja, karena masalah K3 ini sering menjadi konflik bagi pekerja dan pemberi kerja, di mana BPJS itu menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi masalah K3. Kemudian yang kelima adalah outsourcing atau kerja kontrak, merupakan tenaga kerja dari luar perusahaan yang sering menjadi permasalahan. Di antaranya adalah terkait dengan hak dan kewajiban serta kepastian kerja dari pekerja yang terlibat outsourcing. Kemudian yang keenam adalah krisis ekonomi dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal ini terjadi secara pihak selama masa kerja dikarenakan perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya sebagai akibat menurunnya pendapatan perusahaan yang disebabkan oleh krisis ekonomi dan lain-lain, seperti kasus pandemi COVID-19. Kemudian yang ketujuh adalah tenaga kerja Indonesia atau TKI. Permasalahan TKI sering terjadi terkait dengan rendahnya kompetensi kerja, pengupahan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, dan kasus pidana yang dilakukan majikan terhadap TKI. Kemudian yang kedelapan adalah tenaga kerja asing. Di era globalisasi, adanya tenaga kerja asing di pasar kerja menjadi persaingan bagi tenaga kerja dalam negeri di pasar kerja. Kemudian subtema berikutnya adalah upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Mengapa harus ada peningkatan kualitas kerja? Ya, jawabannya adalah karena terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan para pencari kerja dan pekerja dituntut untuk memiliki kualitas daya saing. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Di antaranya adalah pertama, pendidikan dan pelatihan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan tenaga kerja.
Kemudian yang kedua adalah magang. Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan kompetensi teknis dan transfer aplikasi teknologi agar budaya dan standar operasional manajemen perusahaan diserap dan diterapkan di tempat mereka bekerja. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan produktivitas dan prestasi tenaga kerja. Hal ini dilakukan melalui peningkatan gizi, kesehatan, kualitas mental, dan spiritual, serta pengelolaan prestasi dengan meningkatkan profesionalisme kerja dan pemberian penghargaan kepada tenaga kerja berprestasi agar menjadi sumber inspirasi bagi tenaga kerja dalam meningkatkan kualitas kerja.